Seringkali kita mendengar tuduhan-tuduhan bahwa Yesus Kristus tidak setara dengan Allah Bapa secara hakikat. Dia itu adalah manusia biasa yang diangkat sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen, atau dia itu adalah Allah kecil atau Allah minor yang lebih rendah kedudukannya dari Allah Bapa, sehingga Allah Bapa memberikan kemuliaan kepada dia. Apakah benar demikian? Mari kita simak episode kali ini. Firman Tuhan hari ini. Shalom semuanya, selamat datang kembali di channel Suatu Hari Nanti bersama saya Wijaya. Kita banyak mendengar khotbah-khotbah tentang doa Tuhan Yesus, seperti doa Bapa kami yang diajarkannya, doa dia di Taman Getsemani, atau kata-kata singkat dia seperti Tetelestai, Eli Eli lama sabachthani. Tetapi ada doa Tuhan Yesus yang jarang sekali dikhotbahkan atau dibicarakan. Dan doa ini bagi saya adalah salah satu doa yang terpenting dan yang terpanjang yang dicatat dalam Alkitab. Dapat kita temukan doa ini dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17. Dalam ayat 17 ini, doa Sang Kristus kepada Allah Bapa sebelum penyalipannya juga disebut sebagai doa Imam Besar Agung. Karena Yesus Kristus adalah imam besar kita yang agung sebagai perantara antara kita manusia dengan Allah Bapa. Pasal 17 ini adalah juga bagian dari yang kita sebut sebagai Upper Room Discourse, di mana Upper Room Discourse ini terdiri dari pasal 13, 14, 15, dan 16 dan 17 adalah berisi tentang pengajaran dan percakapan Tuhan Yesus yang terakhir dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Pasal 17 ini dibagi menjadi 3 bagian. Ayat 1 sampai 5 adalah doa Sang Kristus kepada Bapa untuk diri dia sendiri. Ayat 6 sampai ayat 19 adalah doa Yesus untuk murid-muridnya, yang ke-11 murid yang ada bersama dia pada saat itu. Ayat 20 sampai 26 adalah doa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu adalah kita semua. Tapi untuk episode kali ini saya hanya akan membicarakan ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Seringkali orang salah mengartikan ayat 22 ini. Yesus sering dituduh bahwa dia tidak setara dengan Allah Bapa. Karena kalau kita baca dari ayat ini, Allah Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Jadi Allah Bapa lebih tinggi dari Yesus itu sendiri. Tapi ketika kita belajar teologi sistematika, di mana kita belajar seperti doktrin Trinitas, doktrin kedaulatan Allah, atau juga kita belajar karya Roh Kudus, kita juga belajar dalam teologi sistematika bagaimana mengartikan firman Tuhan yang sulit dimengerti. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara melihat dan menghubungkan berbagai konteks ayat di dalam Alkitab secara sistematis. Setelah kita mempelajari dari berbagai sumber secara sistematika, lalu kita bisa mengambil kesimpulan akan arti firman Tuhan atau ayat yang sedang kita pelajari. Seperti dalam mengartikan kata, itu juga bisa berbeda arti. Dalam mengartikan kata secara semantik atau kita melihat dalam kamus, itu juga bisa berbeda ketika kita mengartikan suatu kata secara alkitabiah. Misalkan kata rahasia atau misterion. Kalau secara kamus, secara semantik, rahasia itu adalah sesuatu yang tidak terungkap, sesuatu yang tidak diketahui. Tetapi ketika kita melihat arti kata misterion itu secara alkitabiah, itu berarti dulu tidak diketahui. Tetapi lama-kelamaan akan diberitahukan, akan diperjelas karena karya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi itu beda sekali artinya. Dan begitu juga dalam
arti kemuliaan di sini. Ketika kita membaca dalam ayat 22, di sini dikatakan bahwa aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Siapa aku ini? Aku ini adalah Yesus Kristus. Memberikan kepada mereka kemuliaan. Siapa mereka? Mereka itu adalah kita semua. Yang engkau berikan kepadaku. Engkau ini siapa? Engkau ini adalah Allah Bapa. Yang memberikan kepadaku. Kunya itu adalah Yesus. Jadi ketika kita mengartikan kata kemuliaan ini, kita mempelajari pertama-tama apa arti secara konteks dalam kemuliaan ini. Dan ketika kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemuliaan itu dari dasar kata mulia yang bisa berarti tinggi, luhur, baik budi, berharga. Tinggi itu bisa seperti martabat, kedudukan, pangkat. Terhormat itu bisa moral, luhur, baik budi itu ada bisa sebagai hati mereka. Dan itu sangat berbeda sekali ketika kita melihat arti mulia dalam firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan arti kata kemuliaan secara alkitabiah atau biblical? Mulia atau glory dalam bahasa Yunani disebut sebagai doxan atau doxa. Dalam konkordasi mempunyai beberapa arti. Arti yang pertama yang dapat kita ketemukan adalah splendor atau keindahan yang luar biasa yang tidak terbandingi. Ketika kita masukkan arti ini ke dalam ayat 22, ketika kita baca, misalkan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Ketika kita ganti kemuliaannya menjadi keindahan yang luar biasa, maka akan berbunyi demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka keindahan yang luar biasa yang engkau berikan, yaitu kemuliaan yang luar biasa kepadaku. Dan ketika kita masukkan arti splendor ini ke dalam konteks ayat 22, ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena Yesus itu tidak memerlukan keindahan yang luar biasa, keindahan yang dari Allah Bapa, karena dia itu adalah keindahan itu sendiri. Ketika kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Masih ingat dalam transfigurasi Tuhan Yesus pada Matius 17, dikatakan mukanya bersinar seperti matahari. Jadi, Yesus itu tidak memerlukan keindahan yang luar biasa. Dia itulah sumber keindahan itu sendiri. Dia itulah sumber kemuliaan itu sendiri. Jadi sekali lagi, ketika kita memasukkan kata splendor atau keindahan yang luar biasa yang tidak terbandingi, itu tidak tepat. Karena Yesus itu tidak memerlukan kemuliaan dari Allah Bapa. Dan dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lainnya. Jadi dari sini saja juga kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak membagikan kemuliaannya kepada siapa-siapa. Jelas ini sekali kan? Lalu arti kedua, majesty atau kualitas atau kemegahan yang sangat indah yang luar biasa. Dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit mencerminkan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Ketika kita melihat keindahan ciptaan Allah, kita bisa melihat kualitas karya Allah yang kompleks dan luar biasa, yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa kita bandingkan. Jadi kita itu takjub sekali ketika kita melihat matahari terbenam di dalam samudra, kita akan melihat sekali begitu indahnya warna di langit. Itulah majesty, itulah keindahan. Atau matahari terbit di pagi hari ketika sinar pertama jatuh ke dunia ini. Itu adalah suatu keindahan yang luar biasa sekali yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi apakah ini kemuliaan yang dimaksudkan dalam Yohanes 17 ayat 22? Tentu tidak, karena ayat 22 ini mengatakan
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi ketika kita ganti kata kemuliaan ini dengan majesty, ini tidak tepat. Karena mengapa? Karena Yesus tidak memerlukan keindahan, tidak memerlukan majesty dari Allah Bapa. Karena Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri. Dia yang menciptakan segalanya. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi itu sangat jelas sekali bahwa Yesus Kristus adalah sang pencipta segalanya dan Dia adalah pencipta semua yang indah, yang tidak terbandingi yang ada di muka bumi ini. Dan Dia tidak memerlukan itu dari Allah Bapa. Jadi untuk arti kedua itu tidak tepat. Lalu kita lihat arti yang berikutnya. Lalu arti ketiga, honor atau the most exalted state, yang ditinggikan pada suatu kondisi yang sangat luar biasa. Ketika kita masukkan kata ini ke dalam ayat 22, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kita ganti, aku telah memberikan kepada mereka kondisi yang ditinggikan dengan luar biasa. Yang engkau berikan kepadaku, apa yang diberikan, yaitu yang ditinggikan pada suatu kondisi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah Bapa meninggikan Yesus karena Dia taat menjalankan karya keselamatan untuk manusia. Karena Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai ke kayu salib. Bapa meninggikan Dia karena pengorbanannya. Jadi Bapa memuliakan Kristus sang anak karena pengorbanan Dia yang mati di atas kayu salib. Bapak Gereja Clemens dalam tulisannya 1 Clemens pasal 16 dia mengatakan, tongkat kerajaan dan keagungan Allah yaitu Tuhan kita Yesus Kristus datang bukan dalam kemegahan, kesombongan atau keangkuhan. Yesus disebut sebagai tongkat kerajaan dari keagungan Tuhan, bahwa Kristus yang memiliki kemuliaan setara dengan Allah Bapa, namun Dia memilih jalan untuk merendahkan dirinya dengan menanggung dosa manusia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus ditinggikan karena perbuatannya untuk menyelamatkan kita semua. Dan Dia berkata kepada Bapa, kemuliaan yang kau berikan kepadaku karena aku taat, aku berikan kepada mereka, yaitu kita semua. Saat kau melihat mereka, kau melihat diriku, kau melihat mereka yang kudus, penuh kasih dan sabar. Dan dalam 1 Clemens pasal 36 ditulis, inilah jalan saudara-saudara yang kekasih, di mana kita menemukan keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus, imam besar persembahan kita, pelindung dan penolong kelemahan kita. Melalui Dia, kita memandang kepada ketinggian surga. Kita yang berdosa ini, yang sangat tidak layak di mata Tuhan, oleh karena Sang Pelindung dan Sang Penolong, Sang Kristus, kini kita juga ditinggikan oleh Bapa. Karena Bapa melihat Kristus yang ada pada kita. Teman-teman, karena kasih anugerah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, kita yang percaya kepadanya, kita menjadi kudus di mata Tuhan. Karena keselamatan ini diberikan secara cuma-cuma, masih pantaskah kita memegangkan hasil usaha kita sendiri? Janganlah sekali-sekali kita mencoba memegangkan usaha kita dengan berharap Allah Bapa akan meninggikan kita. Jika bukan pemberian kemuliaan Kristus kepada kita, kita sungguh tidak layak di hadapan Bapa. Tidak ada satu usaha pun dari kita yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Hanya pengorbanan Sang Kristus yang sanggup melakukan itu semua. Terima kasih
untuk mengikuti episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.